sifatnya duniawi, tapi kalau kamu niatkan untuk ibadah, maka yang duniawi itu akan menjadi penyembahan kepada Allah. Kenapa kamu kok bekerja? Karena saya ingin mendapatkan rezeki yang halal dan barokah. Dengan rezeki yang halal dan barokah ini, saya bisa gunakan untuk kebaikan. Bisa untuk kedua orang tua saya, bisa untuk tetangga saya, bisa untuk saudara-saudara saya, atau minimal bisa untuk diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin di bulan Ramadan, yaitu kitab tafsir Ibnu Katsir. Dan pada malam hari ini kita masih melanjutkan tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-82, dan insya Allah nanti kita akan sambung di Al-Baqarah ayat yang ke-83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan yang mengerjakan amal kebaikan, ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah penghuni surga, hum fiha khalidun, mereka berada di dalamnya dalam keadaan kekal, atau mereka kekal di dalamnya. Kemarin sekilas ketika kita mengkaji tafsir di surat Al-Baqarah ayat yang ke-82 ini, kita sama-sama belajar bahwa ternyata untuk masuk surga itu caranya sangat sederhana sekali, yaitu yang pertama cukup amanu, menjaga keimanan kita sampai usia menjemput kita, sampai kita wafat, sampai kematian menjemput kita. Kemudian di sisa umur yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita isi dengan amal soleh, dengan perbuatan-perbuatan yang baik, yang tentunya semua itu adalah amal yang disyariatkan di dalam ajaran agama kita. Nah, ini sesuai dengan makna yang terkandung di dalam firman Allah yang lainnya. Ada ayat yang berbunyi, laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitabi may ya'mal su'ay yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wala yuzlamuna naqira. Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-angan kalian yang kosong, dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Jadi sama seperti yang dibahas di ayat yang sebelumnya, bahwa Bani Israel ini, terutama para pemuka-pemukanya, suka menjual apa? Angan-angan. Jadi mereka itu menyampaikan isi Alkitab seolah-olah itu dari Alkitab, tapi ternyata itu hanya angan-angan mereka sendiri. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain Allah. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik ia laki-laki maupun wanita, sedangkan ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga, dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Jadi sama dengan yang kita kaji di Al-Baqarah ayat ke-81, bahwa siapa yang amanu dan amilus solihat, maka ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Jadi kamu cukup jaga iman dan amal solehmu sepanjang hidupmu. Kan hidupnya kita ini kan sebentar, paling lama 60 tahun, 70 tahun, bisa nyampe 100 tahun aja sudah hebat, kan sudah bagus gitu. Nah, tapi ketika kamu menjaga iman dan amal soleh di usiamu yang singkat ini, Allah akan balas kamu dengan jabatan ashabul jannah, yaitu penduduk surga. Bahkan hum fiha khalidun, kamu berada di surga selama-lamanya sampai waktu yang tidak terbatas. Jadi pengorbananmu yang singkat dibalas dengan balasan yang sangat tidak terbatas dari Allah. Kita lanjutkan ke tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-83. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husnan wa aqimus sholata wa atuz zakah tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Wa idh akhadna, dan ingatlah ketika kami mengambil mitsaqo, janji, Bani Israila, dari Bani Israel, la ta'buduna illallah, supaya mereka tidak menyembah kecuali kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya, wa dzil qurba, dan kepada kerabat dekatnya, wal yatama, dan kepada anak yatim, wal masakini, dan kepada orang-orang miskin, wa qulu linnasi husnan, dan ucapkanlah kepada manusia perkataan yang baik, wa aqimus sholat, dan kerjakanlah sholat, wa atuz zakah, dan bayarlah zakat. Tsumma tawallaitum, kemudian kalian semua berpaling, illa qalilam minkum, kecuali sedikit saja di antara kalian. Maksudnya sedikit saja golongan yang menjalankan yang diperintahkan oleh Allah. Wa antum mu'ridun, dan kalian selalu berpaling dari Allah. Melalui ayat ini Allah mengingatkan kaum Bani Israel terhadap apa yang telah Dia perintahkan kepada mereka dan pengambilan janji olehnya atas hal tersebut dari mereka. Tetapi mereka berpaling dari semuanya itu dan menentang secara disengaja dan direncanakan, sedangkan mereka mengetahui dan mengingat hal tersebut. Maka Allah memerintahkan mereka agar menyembahnya dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Hal yang sama diperintahkan pula kepada semua makhluknya, dan untuk tujuan tersebutlah Allah menciptakan mereka. Jadi wa id akhadna ini Allah ingin mengingatkan kepada Bani Israel atas perjanjian yang dibuat oleh Allah dengan Bani Israel ketika apa? Ketika Allah memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa, yang mana Nabi Musa itu diperintahkan untuk meminta Bani Israel mengikuti hukum yang ada di Taurat. Nah, di dalam Taurat itu sudah jelas perintah-perintahnya. Ada 10 perintah Allah dan larangan Allah yang wajib mereka taati, seperti dilarang menyekutukan Allah, tidak boleh mencuri, diperintahkan berbuat baik kepada kedua orang tua, dan lain sebagainya. Nah, ini kan sudah ada perjanjian antara Allah dengan Bani Israel. Nah, celakanya Bani Israel ini sebagian besar dari mereka itu tidak menjalankan perintah Allah. Bahkan mereka melakukan perencanaan untuk mengingkari perintah Allah. Jadi mereka secara sengaja meninggalkan perintah Allah. Nah, kemudian hanya sedikit saja dari kalangan mereka yang mengikuti perintah Allah. Jadi Bani Israel itu jangan kamu bayangkan semuanya kafir. Ada di antara mereka yang iman kepada Allah, tapi jumlahnya sangat kecil sekali. Mayoritas mereka wa antum mu'ridun, selalu berpaling kepada Allah. Dan itu terbukti mulai dari zamannya Nabi Musa hingga saat ini, bahkan ila yaumil qiyamah nanti Bani Israel akan selalu berpaling kepada perintah Allah. Ya, kita bisa lihat negara Israel itu kan turunan dari Bani Israel. Coba kita lihat bagaimana tingkah laku mereka, sikap mereka, kezaliman mereka. Salah satunya saat ini adalah dengan penjajahan yang dilakukan di Palestina. Nah, itu menunjukkan bagaimana mereka berpaling dari perintah Allah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat yang lain, yaitu firman-Nya, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kalian, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya, jadi wahyu Allah itu adalah la ilaha illa ana fa'budun.
tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku oleh kamu sekalian. Fa'budun itu maksudnya sembahlah aku oleh kalian semuanya. Jadi risalah yang dibawa oleh Nabi dan Rasul mulai dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang paling utama adalah risalah tauhid, yaitu risalah mengesahkan Allah. Dan risalah tauhid inilah yang berulang-ulang diingkari oleh Bani Israel. Setiap dikirimkan kepada mereka nabi, mereka selalu mengingkari ajaran para nabi dan rasulnya. Bahkan celakanya lagi tidak hanya mengingkari, mereka wayaqtulunal anbiya bi ghairil haq. Mereka bahkan membunuh nabi-nabinya mereka tanpa alasan yang benar. Jadi itu bisa dibayangkan. Zaman sekarang ada orang berani ngebunuh kiai aja kan sudah keterlaluan. Nah, ini nabi mereka bunuh. Bagaimana mereka membunuh Nabi Zakaria, bagaimana mereka membunuh Nabi Yahya, dan banyak sekali nabi dan rasul yang mereka bunuh dengan tangan mereka tanpa alasan yang benar dan secara sadar dan sengaja. Di ayat yang lain surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Apa itu taghut? Setan. Makanya kalau punya anak cowok jangan dikasih nama Muhammad Taghut. Nanti punya anak dikasih nama Taghut. Taghut itu maksudnya setan. Hal ini merupakan hak yang paling tinggi dan yang paling besar, yaitu hak Allah yang mengharuskan agar Dia semata yang disembah, tiada sekutu baginya. Setelah itu baru hak makhluk, dan yang paling dikuatkan untuk ditunaikan ialah hak kedua orang tua. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membarengi hak kedua orang tua dengan haknya. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah, tujuan yang paling utama adalah illa liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada diriku. Kan Allah yang berfirman ini, untuk menyembah pada diriku. Maka pada hakikatnya kalian yang ditakdirkan hidup di dunia ini, termasuk saya, kita semua ditakdirkan hidup di dunia ini, tujuan utama kita itu adalah ibadah. Urusan-urusan yang bersifat duniawi itu tujuannya sebagai pelengkap dan untuk menunggu waktu ibadah berikutnya. Seperti satu contoh, ketika kamu datang panggilan sholat duhur, maka tujuan hidup utama kamu itu sholat duhur. Setelah selesai menunaikan sholat duhur, kan ada jeda waktu dari duhur sampai asar. Maka jeda waktu dari duhur sampai asar, daripada terbuang secara sia-sia, maka kamu gunakan untuk bekerja. Jadi kamu kerja di toko, itu pada hakikatnya adalah untuk menghabiskan waktu kamu menunggu waktu sholat yang berikutnya. Nah, jangan sampai kebalik. Jangan sampai tujuan hidup kamu bekerja sampai mengesampingkan ibadah. Itu berapa banyak orang kan buka toko, begitu tokonya rame, datang panggilan sholat, eman dengan omsetnya, pelanggan masih rame. Enak-enak mas di sawah lagi nyangkul, kemudian datang panggilan sholat, merasa eman, hiarao kita mareh, jadi eman, akhirnya sholat ditinggalkan. Nah, kita hidup itu kalau kita ingin mendapatkan haknya kita ini kan berupa Rahman Rahimnya Allah. Maka kita harus menunaikan haknya Allah. Apa itu haknya Allah? Menyembah kepada Allah. Sehingga setiap aktivitas kita walaupun nampaknya sifatnya duniawi, tapi kalau kamu niatkan untuk ibadah, maka yang duniawi itu akan menjadi penyembahan kepada Allah. Kenapa kamu kok bekerja? Karena saya ingin mendapatkan rezeki yang halal dan barokah. Dengan rezeki yang halal dan barokah ini saya bisa gunakan untuk kebaikan. Bisa untuk kedua orang tua saya, bisa untuk tetangga saya, bisa untuk saudara-saudara saya, atau minimal bisa untuk diri saya sendiri supaya saya tidak ngerepoti orang lain. Kalau saya tidak punya uang, saya kan ngerepoti orang lain. Tapi kalau saya punya uang, saya tidak merepotkan orang lain. Nah, tidak merepotkan orang lain itu adalah ibadah. Kamu niat dan merepotkan orang lain itu sudah ibadah. Nah, itu inti hidup tuh seperti itu. Jadi semuanya itu niatkan karena Allah. Nah,
kalau semua niatnya karena Allah, maka nilainya jadi Ibadah. ibadah. Nah, setelah ibadah kepada Allah, hak nomor 2 adalah hormat kepada kedua Orang tua. Jadi setelah Allah itu orang. Tua. Nah, di dalam Al-Quran berulang-ulang disebutkan perintah larangan menyekutukan Allah digandengkan dengan perintah berbuat baik kepada kedua Orang orang tua. tua. Seperti yang ada di ayat ini. La ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Apa maknanya? Kita diharamkan untuk menyembah selain Allah. Kita diharamkan untuk bersujud selain kepada Allah. Tapi jikalau seandainya ada syariat membolehkan kita bersujud atau menyembah selain daripada Allah, maka seharusnya makhluk yang paling pantas kita sembah dan kita bersujud kepadanya adalah kedua orang tua Kita. Karena kenapa? Karena terlepas orang tua kita baik atau buruk, pengorbanan zahir dan batinnya sampai melahirkan kita di dunia ini tidak bisa terbayarkan walaupun kita bekerja seumur hidup. Terutama pengorbanan seorang ibu. Bagaimana seorang ibu? Saya baru tahu itu pengorbanan ibu begitu luar biasa semenjak istri saya hamil sampai melahirkan. Makanya saya heran kalau ada seorang anak wanita yang sudah pernah hamil dan melahirkan kemudian durhaka kepada kedua orang tuanya, khususnya kepada ibunya, itu saya amat heran. Seorang suami yang pernah mendampingi istrinya dari hamil sampai melahirkan kemudian berani pada ibunya, itu saya heran. Karena pengorbanan seorang ibu itu luar biasa. Coba kamu bayangkan, hamil muda sudah tidak enak makan, tidak enak tidur. Karena kebanyakan wanita yang hamil muda mual, makan ini tidak enak, ngeliat itu nggak enak, kan gitu toh. Semakin tambah lama perutnya tambah besar, ruang geraknya semakin susah. Tidurnya tidak bisa suka-suka, tidurnya hanya di posisi-posisi tertentu saja. Tidak mungkin ibu hamil bisa tidur tengkurap, pasti tidurnya telentang atau paling enggak miring, kan gitu toh. Nah, ketika sholat sujud sesaknya luar biasa, badan tambah lama tambah besar, fisik semakin lama semakin menurun. Nah, saya menemani istri saya waktu proses melahirkan. Alhamdulillah istri saya ditakdirkan melahirkannya lahir normal. Itu luar biasa, sakitnya tuh luar biasa. Saking sakitnya, katanya istri saya tidak sakit ya. Saking sakitnya, sampai saya di sebelahnya itu jambak rambut saya tuh dia tidak terasa. Jadi saking terasa sakitnya, sampai proses bayi itu lahir. Menurut informasi orang-orang yang pernah melahirkan, sakit perut yang paling sakit itu melahirkan masih 1000 kali lebih sakit daripada sakit perut yang paling sakit itu. Itu saya ngebayangin kayak gimana sakitnya itu, karena saya sudah ngerasain yang paling sakit gitu. Nah, keluar kan, begitu keluar itu mohon maaf ya, belum tentu ibunya itu bisa keluar normal sempurna. Kadang-kadang sobek. Nah, kalau sudah sobek harus dijahit. Ngelihat dijahitnya aja itu, dimasukin jarum, daging itu ditusuk jarum, keluar masuk lagi keluar. Yang ngelihat aja geli, merinding gitu loh. Dan itu rata-rata wanita mengalami hal tersebut gitu loh. Nah, setelah lahir ibunya fisiknya kuat apa lemah setelah melahirkan? Lemah. Nah, bayi ketika baru lahir itu biasanya jam tidurnya normal atau enggak? Tidak normal. Kondisi fisik masih lemah, harus merawat bayinya, yang bayinya itu tidak jelas yang malam tidurnya. Belum lagi nyusunya, belum lagi kalau sudah mulai agak-agak keluar tumbuh gigi, waktu nyusu digigit, ya kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu saja pengorbanan dari dalam perut sampai keluar aja, tidak usah sampai nyusui. Pengorbanan dari dalam perut sampai keluar aja, itu kita tidak akan pernah bisa membalas apa yang dilakukan oleh orang tua. Makanya kan hebatnya orang tua dengan kita tuh apa bedanya kenapa orang tua lebih hebat dari kita, tahu nggak? Orang tua itu bisa bikin kita, tapi kita nggak bisa bikin orang tua. Kan iya, tahu gimana caranya kamu bikin orang tua? Tapi jadi kamu kan atas kreasi orang tuanya, kan gitu. Makanya keluar kamu. Tapi kamu mau kreasi model gimana? Nggak mungkin keluar bapak ibumu, kan gitu. Iya, itu seni. Seni benih.
Ya, saya lanjutkan ya. Ini seperti yang dijelaskan juga di dalam firman-Nya. Jadi Allah itu selalu membarengi hak kedua orang tua dengan haknya, seperti yang dijelaskan dalam firman-Nya di surat Luqman ayat 14, Anishkurli wali walidaika wa ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Coba kamu lihat kata-katanya ya. Kalau yang pertama kan Allah ta'budu illallah wa bil walidaini ihsana. Janganlah kamu menyekutukan Allah, janganlah kamu menyembah kecuali kepada Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Di sini dilihat derajatnya nampak berbeda karena kepada Allah tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah. Tapi kepada orang tua perlakuannya wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Tapi di surat Luqman ini ditunjukkan derajat kedudukan orang tua yang luar biasa. Apa itu? Anishkurli wali walidaika wa ilayyal masir. Anishkurli, bersyukurlah kepadaku, wali walidaika, dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Jadi coba kata syukurnya, kamu bayangkan tuh, Allah mengatakan syukur kepadaku, syukur kepada kedua orang tuamu. Nah ini kan menunjukkan betapa mulianya derajat kedua orang tua. Makanya kamu itu kalau misalkan kepingin minta doa, itu bagus, minta doa sama kiai, sama waliullah, sama habaib itu bagus. Tapi sebelum kamu minta doa sama kiai dan waliullah, pertama tuh minta doa ke orang tuanya dulu. Terutama ibu. Ibu itu, satu doa ibu mengalahkan 1000 doanya wali kutub. Kamu tahu wali kutub itu apa? Ada yang tahu wali kutub itu apa? Kalau di akademis sekolah itu kan ada tingkatannya, TK, SD, SMP, SMA, gitu toh. Setelah lulus SMA masuk ke kuliah. Kuliah kan ada tingkatannya lagi kan? S1, S2, S3. Di atasnya S3 masih ada lagi namanya profesor. Profesor ini gelar tertinggi di dalam bidang akademis, betul ya? Nah, wali itu sama. Wali itu ada kelas-kelasnya, ada tingkatannya. Nah, wali yang paling tinggi itu namanya wali kutub. Jadi itu paling tinggi itu namanya wali kutub. Wali biasa saja doa itu dikabulkan sama Allah. Banyak contoh-contohnya. Kayak seperti contoh kisah-kisah para waliullah yang misalkan kayak Kiai As'ad, bom yang jatuh ditunjuk bisa berubah jadi semangka, ya kan? Kemudian garam yang dilemparkan waktu dikejar sama Belanda ngelihat garamnya tidak berani melangkah karena disangka lautan. Ada lautan yang luas takut tenggelam, padahal cuma garam. Itu waliullah. Nah, wali kutub itu derajatnya sangat tinggi sehingga doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah. Nah, satu doa ibu itu mengalahkan 1000 doanya wali kutub. Bahkan di dalam kitab diterangkan, bahkan ibunya seorang munafik, ibunya seorang musyrik, ibunya seorang yang jahil, ibunya seseorang yang melakukan perbuatan dosa sepanjang hidupnya, doanya tetap makbul untuk anaknya. Nah, hati-hati, makanya jangan sampai membuat ibu murka kepada dirimu, karena murkanya ibu kepada dirimu itu sama dengan mendatangkan malapetaka. Kemurkaan Allah akan jatuh pada dirimu. Boleh jadi mungkin secara kepintaran, secara akademis kamu lebih pintar dari ibumu. Bisa jadi kamu punya uang lebih banyak daripada ibumu. Bisa jadi pengalaman kamu lebih hebat daripada ibumu. Tapi jangan sekali-kali kamu meremehkan ibumu sampai ibumu sakit hati karena tingkah laku dan perbuatan kamu. Jadi ini hati-hati, waspada. Jangan sampai membentak, jangan sampai menyakiti hati ibu, jangan sampai membuat kretek hatinya ibu saja. Sudah punya kretek tak nyaman, hati ini sudah tidak enak sama kamu, itu kamu sudah berada dalam masalah besar. Kalau ibumu sudah mulai ada perasaan gak enak sama kamu, jengkel sama kamu, itu kamu sudah berada dalam masalah besar. Jadi hati-hati. Karena ini derajatnya surat Luqman kan jelas, Anishkurli wali walidaika. Bersyukurlah engkau kepadaku dan kepada kedua orang tua. Jadi kalimat syukurnya itu seolah-olah kan ada derajat yang sama.
bukan menyamakan antara Allah dan makhluknya ya, tapi kata syukurnya itu seolah-olah tidak ada pembeda. Syukurlah kepadaku dan syukurlah kepada kedua orang tuamu. Artinya apa? Siapapun anak yang berani durhaka kepada kedua orang tuanya, terlepas orang tuanya benar atau salah, maka Allah akan mempercepat balasan keburukan kepada anak tersebut. Jadi hati-hati ya. Terutama kalau berangkat kerja ke sini, itu minta doa sama ibunya. Bu, saya mau berangkat kerja ke toko Gladys. Doakan, ikhlaskan saya kerja. Mudah-mudahan di toko Gladys saya dapat rezeki yang barokah. Itu minta doa seperti itu pada ibunya. Mudah-mudahan selama saya bekerja saya diselamatkan. Begitu kamu terima uang, jangan lupa uangnya itu utamakan untuk ibunya dulu. Gitu loh. Jangan buat yang lain-lainnya, terutama bagi para cowok-cowok nih. Berapa banyak para cowok begitu punya uang lebih memilih menghabiskan uangnya buat pacarnya, lupa sama ibunya. Itu pernah saya sama ajudan, bukan yang ini, yang dulu. Ajudan yang dulu ke Kalimantan waktu itu. Begitu nyampe Kalimantan, Ustadz, di sini toko yang jual gelang di mana? Nanya toko jual gelang. Saya bilang ya nggak tahu, orang saya juga baru pertama kali datang ke sini. Lo buat apa? Saya mau beli gelang buat oleh-oleh. Nah rupanya dia ada rencana buat oleh-oleh ke pacarnya. Saya bilang, kamu kalau mau beli gelang, dahulukan ibunya. Kalau pacar belum tentu jadi, kan iya toh? Ya. Pacar belum tentu jadi istri. Tapi kalau ibu mau dibuang kemana itu tetap ibu. Jadi dahulukan ibu. Orang yang mendahulukan ibunya pasti selamat. Coba sudah titeni sudah. Orang yang mendahulukan ibunya pasti akan ada keselamatan. Nah, untuk para wanita selagi belum menikah, muliakan ibunya sekuat tenaga kamu. Kenapa? Karena begitu kamu sudah menikah, maka hak hormat seorang istri itu sepenuhnya kepada suaminya. Tapi seorang suami yang baik akan mendukung istrinya untuk tetap berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ya, jangan cuma ibunya, toh bapaknya butuh bagian juga. Ibu utama tetap. Allah berfirman pula di dalam ayat lainnya di surat Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jadi kalimat ihsana itu artinya sebaik-baiknya. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan anak yang senang berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua kita ridho kepada kita, sehingga kita menjadi anak-anak yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Dan mudah-mudahan kita semua juga dianugerahi anak-anak keturunan yang sholih dan sholihah, yang berbakti kepada kita, dan kita menjadi penyebab, anak kita menjadi penyebab kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Dan mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini diberikan kebaikan, kesehatan, keselamatan, dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Iya. Insya Allah besok kita masih melanjutkan kajian surat Al-Baqarah ayat yang ke-83. Mudah-mudahan semua panjang umur, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.